Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengembangan Budidaya Porfira SP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Izanuddin Burhan Pari. Dan saya Yonce Tiorina Ikuti. Dan saya Dini Rahayu. Dan saya Stella Mariseleki. Dan saya Krisyo Metimu. Budidaya porfira secara umum. Di Indonesia, jenis rumput laut porfira SP tumbuh secara alami dan tersebar di Maluku, Papua, dan Teluk Bitung. Menurut DKP 2009, di Maluku, rumput laut jenis porfira marcos ini tumbuh pada substrat berkarang. Di sepanjang pantai di zona pasang surut, bagian atas yang selalu mendapat hempasan ombak besar menyebabkan tempat tersebut tetap basah. Biasanya terdapat dalam jumlah yang banyak pada musim hujan, yaitu dari bulan Juni sampai bulan September. Klasifikasi Porfira SP. Rumput laut Porfira SP termasuk jenis rumput laut merah. Menurut Chapman and Chapman tahun 1980, diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdomnya yaitu Protista, divisi Rhodophyta, kelas Rhodopiceae, subkelas Banglopiceae, ordo Bangiales, famili Bangiaceae, genus Porfira. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bibit yang baik. Yang pertama yaitu umur rumput laut untuk bibit adalah 25-30 hari, bercabang, banyak atau rimbun, tidak ada bercak, tidak mengelupas, dan tidak berlendir. Yang kedua yaitu segar dan lentur atau tidak layu. Yang ketiga tidak terserang penyakit. Yang keempat mulus atau tidak terluka dan tidak patah-patah. Selanjutnya yaitu bau yang alami atau segar. Kemudian tidak ditumbuhi lumut atau tanaman penempel. Kemudian terdapat banyak calon talus atau anakan rumput laut. Dan selanjutnya yaitu bibit rumput laut sebaiknya berasal dari kebun bibit. Kemudian apabila rumput laut yang dibudidayakan sudah mulai menurun pertumbuhannya, maka sebaiknya dilakukan pembaruan bibit yang dapat diperoleh dari kebun bibit. Selanjutnya bibit yang dikembangkan dalam kebun bibit dapat berasal dari bibit hasil seleksi varietas atau dari galur murni yang diperoleh dari balai atau lembaga penelitian milik pemerintah. Selanjutnya adalah habitat dan siklus hidup dari Porfira SP. Di Cina, Porfira haitaniensis ditemukan di wilayah selatan. Siklus hidup yang biasa disebut nori atau bejana terdiri dari tali spesies yang muncul pada musim gugur atau awal musim dingin di sepanjang pantai berbatu. Benihnya disebut konkospora dan dilepaskan dari tahap konsosialis berserabut yang ditemukan menetap di cangkang moluska pada musim panas dan musim gugur. Sebelum tahun 1949, fase berserabut dianggap sebagai spesies terpisah. Berikut merupakan siklus hidup dari Porfira SP. Yang pertama adalah talus. Rumput laut merupakan jenis tumbuhan tingkat rendah yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Keseluruhan dari tanaman ini merupakan batang yang dikenal dengan sebutan talus. Selanjutnya ada spermangonium, sel induk sperma yang kemudian memperbanyak diri melalui pembelahan sel. Kemudian, sel induk sperma akan berubah menjadi spermatosis primer dengan cara mitosis. Selanjutnya ada sperma dan juga ada karpogon. Karpogon adalah organ betina pada alga merah. Yang kelima, butir telur yang sudah dibuai. Apabila proses pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut dengan sigot. Selanjutnya ada carsporangium, adalah tempat pembentukan dari spora. Ada Carpospora, di mana Carpospora adalah spora diploid yang dihasilkan oleh alga merah, di mana diploid adalah sebutan untuk sel atau individu yang memiliki sel dengan 2 set genom. Contohnya, saat sel haploid dari ayah dan ibu bergabung, maka keturunannya akan menjadi 2 set kromosom yang lengkap yang disebut dengan sel diploid. Kemudian ada konsoselis berserabut. Konsoselis adalah tahap diploid pada Porfira SP. Selanjutnya sporangium, cabang konsoselis, melepaskan konsospora dan talus muda, dan kemudian monospora dan talus muda. Oke, selanjutnya
ada 3 metode utama yang dilakukan dalam teknik budidaya porphyra. Yang pertama ada sistem terapung, yang kedua ada jaring tancap, dan yang ketiga ada sistem semi terapung. Untuk sistem terapung, metode ini telah digunakan di Jepang dan baru-baru ini telah diadopsi oleh para petani di Tiongkok. Untuk sistem terapung ini, jaring diikatkan pada pelampung yang mengapung di permukaan laut. Nah, sehingga nori tali atau porphyra akan selalu terendam di air. Untuk metode ini, budidaya porphyra dapat dilakukan di luar daerah teluk dangkal pada kedalaman 10-20 meter. Yang kedua ada jaring tetap, yang biasa disebut dengan sistem tiang. Jadi jaring digantung di antara tiang-tiang, dan ketika saat surut, jaring akan terkena udara dan menjadi kering. Budidaya tiang ini biasanya lebih disukai daripada sistem terapung dan semi terapung di perairan dalam, karena budidaya ini memastikan pemaparan berkala dengan durasi yang tepat sehingga membantu mengurangi timbulnya penyakit dan pertumbuhan spesies kompetitif atau gulma, terutama diatom epifit. Namun, jenis budidaya ini terbatas pada bagian dalam teluk dengan dasar yang dangkal dan berpasir. Yang ketiga ada sistem semi terapung. Metode ini merupakan campuran antara sistem terapung dan jaring tetap. Nah, pada saat air pasang, jaring akan mengapung di permukaan air laut, tetapi pada saat surut, jaring akan berdiri di antara tiang-tiang. Metode ini merupakan gabungan unggulan dari sistem terapung dan jaring tetap, dan metode ini telah diadopsi secara luas di Tiongkok. Hasil dari porphyra SP dan kandungannya. Nori merupakan makanan dari lembaran rumput laut yang dikeringkan. Digunakan sebagai hiasan dan penyedap berbagai macam masakan. Di Jepang, nori mengandung vitamin A, B1, B2, B12, dan vitamin E. Kadar vitamin C pada nori lebih besar dari protein. Bagi para vegan, nori merupakan sumber vitamin B12 yang penting. Nilai protein yang terkandung dalam nori mencapai 30 hingga 50%. Produk rumput laut dikenal sebagai sumber iodin yang baik tidak terkecuali untuk nori. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.